Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali saya haturkan, saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu atas rawatnya panjenengan. Saya mengapresiasi sekali panjenengan perso datang untuk menerima diseminasi budaya positif. Hari ini adalah tanggal 16 Juni, tanggal 6 Juni 2024 jam 1 siang. Saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif dipresentasikan oleh Menhidayah Sekolah Meranggen Demak, Jawa Tengah. Sebelum kita mulai, yang pertama kita haturkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan lahir maupun batin untuk berkumpul bersama, mengharapkan ridhonya untuk menerima wawasan baru bagi saya terutama, dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pemahaman ini kepada panjenengan semua. Kemudian yang kedua, tak lupa menghaturkan sholawat serta salam ke hadirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diharapkan kita telah mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Syafaat di dunia itu apabila kita membaca sholat melalui wasilah-wasilah orang yang ada di sekitar kita. Kalau di akhirat, Nabi sendiri nanti yang akan memberikan pertolongan. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Sakwani sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ibu Rina Ambasasi sebagai kurikulum, karena diseminasi budaya positif ini terkait dengan kurikulum merdeka Ibu Rina. Untuk yang pertama sambutan kepada Bapak Sakwani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati dalam hal ini adalah selaku wakil kepala sekolah kurikulum Ibu Raja Investasi, yang kami hormati para bapak ibu guru penggerak dan juga calon guru penggerak. Material itu sudah calon ya. Marilah kita pertama-tama untuk senantiasa menjaga syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada siang hari ini kita bersama-sama dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Yang kedua kalinya, marilah kita intinya senantiasa menyampaikan salawat dan salam. Semoga tetap terlimpah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, kita yang soleh dan solehah akan mendapatkan syafaat beliau yang akhir. Bapak Ibu, saya selaku mewakili dari Bapak Subhan Sutio dan hari ini sedang menunaikan ibadah haji. Semoga perjalanan mereka sampai akhir ibadah haji bisa berjalan sampai amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah untuk sesi yang kedua yaitu tentang pemaparan atau presentasi yang kaitannya dengan diseminasi dalam artinya penyebaran tentang informasi kaitannya ini berarti penyebaran tentang pemaparan hasil penelitian tadi yang kemarin dari Ibu ini, sekarang ini adalah Ibu Menhidayah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya Bapak Ibu semuanya, karena kita mengakui bahwa kita menerapkan kurikulum
positif bisa dilaksanakan oleh semua, khususnya didik kita semuanya. Insya Allah ke depan bangsa ini saya kira harapan semuanya tercapai, yaitu masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berinovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan amin. Maka sebagai guru itu diberikan kemampuan dapat menjalankan ini. Kemudian sebagai kata sebagai resminya adalah acara diskriminasi ini menjadi positif ya kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya kita kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas perkenanannya untuk memberikan sambutan. Sambutan yang kedua oleh Ibu Dr. Jalina Abbasasi terkait dengan diseminasi budaya positif. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Humas, Bapak Dr. Andesati Sawani, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak SMA Bukuya yang akan memberikan materi yang sudah hari kedua ini, yaitu diseminasi budaya positif, dan ibu-ibu guru semuanya yang telah dengan antusias mengikuti kegiatan ini sebagai implementasi dari Guru Merdeka. Kita jadi Guru Merdeka. Merdeka itu apa? Satu, itu adalah ada motivasi. Termasuk sekarang ini adalah dari JTP memotivasi guru untuk senantiasa memajukan sekolah. Edukasi. Kita mengedukasi dari siswa kita, dari yang lain, termasuk menyebarkan ini. Ramah, senantiasa guru kan harus ramah. Merdeka, itu. Terus D itu dedikasi tinggi. Lagi evaluasi, selalu mengadakan evaluasi. K itu apa? Kuat. Karena apa? Apapun kita harus kuat. Dengan tugas apapun kita kuat. Dan yang tak lupa, meskipun kita menghadapi berbagai ujian secara kuat, agamis tetap kita harus merdeka. Semoga budaya diseminasi budaya positif itu akan memberikan pengertian sehingga kita nanti bisa menimba ilmu dari apa yang dipaparkan oleh Miss Nur maupun yang hari pertama kemarin Bu Yuni. Kita aplikasikan, kita implementasikan kepada siswa sehingga tidak salah langkah dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. SMA betul ya? Terima kasih. Selamat menjalankan tugas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan dan motivasi bagi kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita mulai acara diseminasi budaya positif di sini. Di sini saya ingin matur kepada semua, sekali lagi saya bukanlah narasumber. Saya di sini belajar bersama panjenengan semua. Karena apa? Saya hanya sekedar menyampaikan dari para pakar, para ahli yang sudah merancang diseminasi budaya positif yang sedemikian rupa. Jadi Pak Sawani saya bukan narasumber ini, hanya sekedar presenter yang diberi amanah untuk menyampaikan saja Bapak. Harapannya kita jernihkan pikiran kita, jernihkan hati kita untuk menerima wawasan baru ini agar kita bisa memahami. Setelah kita memahami, kita bisa melaksanakan. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar bersama. Ya, mari kita mulai dengan tadi sudah bismillah, kita hidrofatihah agar pikiran dan hati kita jernih untuk menerima wawasan baru ini. Al-Fatihah.
Terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kita tadi Bapak Ibu sudah jaga tes, tenang ya, walaupun duduk santai manis itu rasanya gabut ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengurangi rasa kekejikan, rasa kegabutan, mari kita refreshkan body, kita refreshkan otot, kita refreshkan pikiran dengan ice breathing ini Bapak Ibu. Kita lihat dulu seperti apa. Ini namanya tepuk semangat dan hindung ya. Ya, ada mulai dikit gitu, yes. Oke. Ya. Jawabannya dibandingkan lagi Bapak Ibu. Sedikit tak apa ya. Tak apa-apa. Ya, oke. Bapak Ibu monggo berdiri. Kita refresh body, kita refresh otot. Ya, we would like to refresh our body, our mind, our muscles. Yeah, to get healthy. Okay, you can look at me for the simulation. Anda bisa lihat simulasi saya. Pertama adalah di depan, duduk kiri, terus yes. Kemudian apa tadi? Duduk. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat.
yang kelima itu adalah fokusnya pada 5 posisi kontrol, yang keenam adalah fokus pada segitiga restitusi. Nanti kita mulai dengan yang pertama Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini ada foto. Yang satu adalah Ki Hajar Dewantoro, yang satu adalah Ki Asti. Ini adalah dua profil. Saya berikan punya beliau berdua itu hubungannya tidak terlalu jauh. Kira-kira siapakah? Ki Hajar Dewantoro ini kita sudah familiar ya Bapak Ibu. Sama ya, pastinya harus sudah familiar di telinga hati kita karena dia adalah tokoh pendidikan kita. Nah, siapakah yang satu? Barangkali Bu Rina bisa menjawab. Sinten itu Ni Asti. Sudah kenal atau belum? Ni Asti. Ponaknya Bu Yuli ya. Ponaknya Bu Yuli. Apa? Ya. Ni Asti ini adalah putranya, anak kandungnya dari Ki Hajar Dewantoro. Maka saya sejajarkan. Kenapa saya tampilkan di sini? Inilah yang akan menjadi latar belakang dari referensi pendidikan di Indonesia yang diadopsi oleh pemerintahan kita Bapak Ibu. Kenapa? Mari kita simak. Jadi semua ide dan referensi pemikiran pendidikan ini dilahirkan berdasarkan kisah Ni Asti. Oleh karena itu Ki Hajar Dewantoro memiliki konsep pendidikan merdeka belajar, memerdekakan anak. Artinya memerdekakan anak itu memanusiakan anak dengan sejatinya. Karena pada waktu itu Ki Hajar Dewantoro itu mengambil prinsip merdeka belajar. Kenapa? Yang pertama, beliau mengalami masa penjajahan kolonial, sehingga beliau ingin memerdekakan rakyatnya dengan pendidikan sehingga tidak terbelenggu. Bagaimana caranya rakyat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan? Yang kedua, ini dilatar belakangi oleh putrinya. Saking semangatnya beliau menyusun referensi pendidikan untuk Indonesia di kala itu supaya tidak dijajah oleh Belanda. Beliau melupakan keberadaan anak kandungnya sendiri, Bapak Ibu. Nah, di satu sisi ada sesuatu hal yang menyedihkan. Pada saat dia merumuskan sistem pendidikannya di Athena, dia melupakan putrinya berada di luar kamar. Pada saat sibuk itu, putrinya mendekat ke ayahnya, kemudian ayahnya membentak. Ki Hajar Dewantoro tanpa sengaja, saking sibuknya membentak Ni Asti. Saya keluar, gitu. Putrinya terhentak kaget. Akhirnya putrinya keluar. Kemudian kebetulan hujan, musimnya sangat dingin sekali. Kemudian Ki Hajar Dewantoro tiba-tiba mendengar tangisan Ni Asti dari luar. Beliaunya terminat, langsung bergegas menemui putrinya, mendapati putrinya sudah biru. Beliau menangis, memeluk putrinya dan berkata, berhamba kepada sang anak. Aku harus mendidik dengan berhamba pada sang anak. Berhamba di sini apa Bapak Ibu? Artinya kita menyayangi anak dengan tulus, artinya kita dengan ikhlas hati, terbebas dari ikatan apapun mendekati sang anak, mengorbankan apapun yang kita punya demi kepribadian anak. Mengikuti dari belakang sambil memberi pengaruh, jangan menarik-narik anak dari jiwa. Biarkan mereka jalan sendiri, maka itu tak bold, itu saya bold. Jika anak salah jalan, kita adalah mampu memberi pengaruh menuju jalan yang benar. Dari kisah Ni Asti inilah kemudian dasar pondasi pendidikan kita adalah pendidikan yang menghamba kepada anak atau yang berpihak kepada murid. Kisah Ni Asti menghamba kepada anak. Disinilah peran kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai among, menuntun dengan ikhlas Bapak Ibu. Demikianlah yang terjadi saat itu yang kemudian diadopsi oleh pendidikan kita. Dan untuk menciptakan suatu kepribadian dari anak itu harus timbul suatu keyakinan dulu Bapak Ibu. Maka dari itu, apa sih keyakinan secara general itu? Secara umum itu apa? Keyakinan itu muncul dari dalam hati kita Bapak Ibu. Contoh, sebagai contoh nih. Dulu Bu Usia ketika didekati oleh Pak Motono, ya kan? Impres nostalgia ini. Didekati oleh Pak Motono, ada getaran di hati. Terus di hati Majinya pasti bilang, kayaknya ini nih orang nih, calon gue, gitu kan ya? Calon saya
itu pasti terbersih di hati panjenengan loh, Gus ya. Terus ya, Gus ya, yakin ya kalau pada saat itu sama dengan panjenengan loh. Yakinnya pada Allah, Terus, yakinnya pada Allah saya. Kalau pada pangaruhnya sirik gitu. itu ada sesuatunya kata deh. Terus setelah terbersih di hati, yakin kalau itu calon suami diwujudkan. Diwujudkannya apa? Panjenengan menerima lamaran Pak Natono untuk dijadikan istri yang solehah. Nah, itu gambaran umum tentang keyakinan. Ini fondasi dasar untuk menuju ke sana. Nah, Bapak Ibu, mari kita pahami budaya positif itu apa. Budaya positif itu perwujudan keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan dengan kebaikan itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau kebaikan itu masih dalam taraf umum. Kalau kebajikan itu nilai kebaikannya lebih mendalam. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian otomatis kalau nilai kebajikan universal itu adalah otomatis sudah pasti bersifat yang baik atau yang positif. Di situ saya memberikan contoh, ada ilustrasi gambar Bapak Ibu membuang sampah, kemudian memperhatikan guru, kemudian ada rasa takdim kepada guru dari para murid. Jadi yang dinamakan budaya positif itu adalah tindakan positif itu sendirilah yang disebut dengan budaya positif. Begitu Bapak Ibu. Next berikutnya adalah setelah budaya positif ada kaitannya dengan disiplin positif Bapak Ibu. Apa sih bedanya budaya positif dengan disiplin positif? Disiplin positif itu juga berisi tentang keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang positif, yang baik. Cuma bedanya, orang dikatakan disiplin apabila dia melakukan kebiasaan yang teratur setiap hari. Ketika dia berhenti melakukan kebaikan, otomatis dia tidak bisa dikatakan disiplin. Betul nggak? Iya nggak? Iya. Kita disiplin sholat setiap hari, otomatis kita sholat 5 kali, taat pada peraturannya Allah. Ketika kita berhenti, itu namanya kita tidak disiplin. Jadi disiplin fokusnya adalah pada kebiasaan yang teratur atau patuh pada peraturan. Itu bedanya budaya positif. Jadi budaya positif yang dilakukan secara teratur itulah yang disebut disiplin. Bahkan kesimpulannya disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Di situ ada kesadaran. Poin yang paling penting adalah kesadaran. Serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, paksaan, ancaman maupun hadiah. Jadi ada kaitannya antara kesadaran dan tanpa iming-iming. Orang kalau sadar melakukan segala sesuatunya dari hati, tanpa dilihat siapapun dia akan melakukannya. Jadi tidak akan berhenti tanpa dilihat siapapun. Contohnya yang paling keren disiplin positif itu adalah puasa. Kalau Anda niat puasa, ya pasti di tempat sepi pun panjenengan juga puasa. Tapi kalau sholat itu bisa pakai riak bisa. Tapi kalau puasa tidak. Kemudian disiplin ini sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan. Itu saya buat diajarkan dan dibiasakan. Diajarkan dan dibiasakan. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter positif. Percaya atau tidak? Kalau kita tidak mendidik anak kita untuk ngaji sejak dari kecil, sholat sejak dari kecil, kalau sholat itu akan menjadi apa kita tidak tahu. Hal yang paling mudah aja, anak bukan gadget aja dengan asiknya, dengan asoy ya, mereka bilang anjay, gitu kan? Ya, itu terpengaruh gadget. Sehingga gadget itu juga mempengaruhi membentuk karakter anak. Oleh karena itu kita harus belajar untuk mendisiplinkan atau membiasakan. Jadi anak tujuannya disiplin adalah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya dari keyakinan tadi atau nantinya kita akan menuju ke keyakinan kelas akan membentuk akan melalui pembiasaan yaitu disiplin positif. Dari disiplin positif akan menjadi suatu budaya positif. Yang namanya budaya positif itu Bapak Ibu, budaya itu dikatakan budaya apabila dilakukan oleh suatu komunitas. Jadi mayoritas, tidak minoritas. Terus dan budaya itu terus menerus dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu apabila dilakukan oleh suatu komunitas besar, kemudian dilakukan oleh terus menerus dari generasi ke generasi, barulah itu saya sebut dengan budaya positif Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, jadi skemanya seperti itu. Kemudian lalu apa
kebajikan. Kemudian berikutnya adalah kita pahami dulu apa nilai-nilai kebajikan universal. Terutama kita pisah menjadi dua frase. Dua frase itu adalah nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif, Bapak Ibu. Sifat-sifat positif itu harus dimiliki insan manusia di dunia. Kenapa? Karena adalah untuk hidupnya mulia. Percaya atau tidak? Pasti kita harus percaya. Karena Allah sendiri menjanjikan orang yang paling mulia di sisi saya adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mematuhi peraturan saya dan menjauhi larangan saya. Jadi positif, sifat positif adalah untuk kemuliaan hidup kita, Bapak Ibu. Kemudian lalu apa yang dimaksud dengan tambahan frasa universal, Bapak Ibu? Menjadi nilai kebajikan universal adalah universal itu universe, artinya menyeluruh, Bapak Ibu. Menyeluruh, maka nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh konkret itu adalah misalkan di perumahannya Bu Hani, ya Bu Hani. Perumahan Bu Hani itu kan saya yakin semuanya pendatang kan, ya. Nah, otomatis pendatang itu kan datangnya dari berbagai macam latar belakang. Ketika mereka datang ke sebuah wilayah yang baru, otomatis mereka tinggal di suatu tempat itu membutuhkan kenyamanan, gitu? Kenyamanan, keamanan. Untuk mencapai kenyamanan dan keamanan lingkungan itu pasti dibutuhkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan itu didiskusikan bersama yang kemudian menjadi nilai kebajikan universal. Itu contoh yang konkret adalah di perumahan di Bupati, nggak usah jauh-jauh. Itu. Kemudian berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, saya minta bantuan ilustrasi kepala tangan. Monggo Bu Rina dan Bu Barokah berdiri atau Bu Barokah dengan monggo Bu Rina dan Bu Barokah. Siapa? Bu Rina dan Bu Barokah. Monggo berdiri. Ayo semangat. Ya. Sini, Cicuan sini. Oke. Bu Rina berperan sebagai orang A, mengepalkan tangan. Oke, mengepalkan tangan salah satu aja. Dalam kanan tidak apa-apa Ibu. Kanan, kepalkan tangan. Saya ingin memberikan preview mindset pada Bu Rina. Bu Rina itu sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk hidupnya Bu Rina. Maka dari itu Bu Rina akan menjaga sekuat mungkin kepalan tangan Bu Rina tanpa godaan apapun. Karena Bu Rina yakin ketika itu terbuka maka hidup Bu Rina akan hancur. Nah, apa yang dilakukan Bu Barokah di sini Bu Barokah? Yang pertama, Bu Barokah adalah silakan Bu Barokah membujuk Bu Rina. Ayo, monggo itu kayaknya itu Bu Rina. Kayaknya ini Bu Barokah, monggo Bu Barokah. Nih, monggo dibujuk. Oke, Pak. Yo, buka Bu. Oh ya, nggak bisa Bu. Tidak Bu. Saya buka. Mengintimidasi malah. Monggo. Ya. Terakhir itu. Enggak bisa. Enggak bisa. Ini aku. Ini apa aku jalan. Karena kita berikan prinsip yang ini adalah berarti ada yang bagus. Oke. Iya. Mengupayakan segala cara. Ya, karena saya ingin tahu apa yang digenggam di dalam atau apa yang disembunyikan Bu Rina atau disembunyikan Bu Rina. Ini Pak Mazuni kok. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa
bukan hanya sekedar untuk menghancurkan hidup saya, no way lah ya, gitu ya. Oke, nah itu artinya juga kontrol diri ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Next berikutnya, nah terkait dengan kepala tangan tadi Bapak Ibu, itu adalah terkait dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, ya. Stephen R. Covey menyampaikan teori tentang paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Intinya begini, saya membuat bold merah. Apabila panjenengan semua ingin membuat kemajuan, maka ubahlah kerangka acuan kita Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita ingin mengubah sesuatu, jangan menggunakan ukuran kepribadian kita untuk orang lain, tapi kita berusaha untuk memahami kepribadian orang lain untuk kita tuntun secara perlahan-lahan. Demikian Bapak Ibu yang dimasukkan dengan teori kontrol dari Stephen Covey, ya. Kalau kita berusaha semakin, tapi kalau keinginannya kuat kontrol dirinya kan kita tidak akan kuat. Tapi kalau kita berusaha menuntun secara pelan-pelan, insya Allah bisa. Nah, apa yang disampaikan Stephen Covey tadi itu adalah kesimpulannya ada beberapa, bahwa realitas kebutuhan yang umum terjadi, yang dulu paradigma lama itu terjadi adalah realitas kebutuhan sama, ternyata tidak. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang diantara sama. Ternyata kita tidak boleh melihat orang itu sama dan kita tidak boleh. Akan tetapi setiap orang memiliki gambaran kepribadian yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang kepada yang sama dengan kita, tapi kita harus memahami pada orang lain tentang dunia. Kemudian sering saya lakukan ya, saya ya, tidak mungkin panjenengan tidak terlalu kalau saya ya. Perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Ternyata oleh Stephen Covey disampaikan, kita harus tanyakan, kenapa kalian bisa melakukan kesalahan itu, ditanya alasan dan tujuannya. Itulah yang dimaksud dengan kemanusiaan manusia. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ini juga penting. Kenapa? Biasanya kalau kita sudah bujuk-bujuk, kita hukum ya. Ini dikira dari laki so ancen itu namanya pemaksaan. Ya Bapak Ibu ya, maka dibutuhkan kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan. Sebetulnya kesepakatan itu adalah kesepakatan hati dulu, baru kemudian tindakan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau ada kolaborasi dan konsensus, otomatis tidak ada yang namanya menang kalah, itu tidak ada. Kan yang ada adalah menang-menang. Karena ngomongin wong, ngajeni wong, itu yang disebut dengan win-win solution yang disampaikan oleh Bimi kemarin. Begitu Bapak Ibu. Terus berikutnya adalah yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kita akan lihat dulu yang tiga. Yang pertama yaitu motivasi, hukuman dan konsekuensinya. Apa sih motivasi? Motivasi itu setuju ya, dorongan ya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Alasan. Yang ketiga apa? Tujuan. Untuk apa semuanya itu adalah? Ya, untuk melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan motivasi Bapak Ibu. Lalu motivasi ini untuk perilaku manusia terbagi menjadi tiga secara umum Bapak Ibu. Satu, orang itu melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Aku melakukan ini supaya tidak dihukum, gitu. Seperti anak kecil disuruh puasa, kamu puasa, iya puasa. Dia depan ibunya puasa, supaya kan tidak dimarahin. Tapi nanti ketika dia tidak, dia makan, karena dia belum ada keteguhan hati. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Sama, ketika anak kecil diiming-iming, puasa ya, nanti kalau kamu tuntas puasanya tak beli sepeda baru. Nah itu dia belum ada dari kesadaran hatinya. Hanya untuk bagaimana caranya aku mendapatkan sepeda baru dari mama. Tapi puasanya lancar atau tidak, mama tidak tahu, jelas. Sebenarnya laporan puasa. Kemudian yang ketiga adalah dari internal diri sendiri. Menjadi kepribadian baik mereka ingat sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini dari eksternal, ini adalah dari diri sendiri Bapak Ibu. Terus mari kita lihat hubungan konsekuensi.
penghargaan restitusinya nanti ya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolahan, tak selamanya lulus Bapak, yakin ya? Ya. Apakah selalu lulus? Ya. Dari hari ke hari Bapak Ibu, betul ya? Pasti ada saja ulah anak-anak gitu, dan yang mencontek lah, dan yang bertengkar lah, dan apa itu banyak sekali pelanggaran. Pelanggaran itu tidak boleh ada pembiaran, tapi harus ada tindakan penegakan keyakinan kelas atau sekolah. Dulu kita seringnya memberikan hukuman dan konsekuensi. Soalnya paling cepat menurut pemikiran terutama saya, menurut pemikiran saya. Misalkan orang kerja IPR, jumlah soalnya berapa? 10. Kamu jangan 10 kali. Itu artinya akan disuruh mengerjakan menulis 100 kalimat. Ya deh. Itu hukuman karena kita berpikirnya dulu praktis. Sebenarnya you memenuhi tugas saya selesai. Gitu kan? Praktis kita pikirnya. Tapi kita tidak memperhatikan jiwa perasaan. Terus perkenalan program disiplin nanti akan kita perkenalkan program disiplin positif. Kemudian sebelum kita membahas lebih dalam tentang menerapkan restitusi, kita perlu bertanya dulu apa adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kemarin panjenengan semua sudah belajar. Apakah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Tentu bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Persamaannya itu akan sama-sama meyakini. Kalau berbeda, konsekuensi itu lebih logis dan setimpal daripada hukuman. Mari kita lihat Bapak Ibu gambaran perbedaannya melalui video berikut ini. Ya, sebentar. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, tadi itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Wajah saya datar, ya, langsung spontan, gitu, hari begitu kan? Nah, oke, Bapak Ibu sudah setuju tadi adalah hukuman. Mari kita lihat, hukuman itu ciri-cirinya secara umum adalah bersifat satu arah sepihak dari itu saja. Tadi kan orang lari, gitu kan? Tanpa bersifat suatu kesepakatan. Hidupnya suka dan suka aku, sebenarnya aku mengkonvey lari, oke? Kemudian sifatnya spontan saat itu juga. Tanpa pikir panjang saya. Tanpa pikir panjang apakah ini pada saat itu sehat, apakah pada saat itu ini betul atau tidak peduli saya. Sebenarnya kepuasan hati saya terpenuhi pada saat itu. Kemudian tadi saya melakukan hukuman itu berupa fisik, Bapak Ibu. Ada juga hukuman itu bisa berupa kata-kata secara verbal atau psikis. Misal, dia jadi kan mau nggak sosok biasa stupid, gitu kan? Nah, gitu. Itu tuh sungguh menyakitkan. Itu hukuman, tapi secara verbal. Terus kata-kata itu sakitnya itu ada di sini, ya. Sakitnya itu ada di sini kata-kata Bapak Ibu. Nah, mari kita simak berikutnya Bapak Ibu.
kan? Kalau kamu dia pulang, kamu nyoret dia hapus. Ya, mari kita lihat apa itu konsekuensi. Kursornya kok kadang-kadang hilang. Ya, oke. Nah, ini dia Bapak Ibu sudah ketemu. Konsekuensi itu apa? Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Artinya itu sudah diketahui secara umum lah. Yang nyoret itu dihapus, yang nempel-nempel itu dicopoti. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru. Walaupun anak tahu konsekuensinya apa, konsekuensi itu kan artinya akibat. Apa yang kamu lakukan itu mengakibatkan apa, itu namanya konsekuensi. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tapi ciri utama dari konsekuensi itu adalah logis dan setimpal itu Bapak Ibu. Jadi orang nyoret ya hapus, kalau tempel ya copot, kalau kamu buang sampah ambil buang sampah, begitu kan? Itu namanya konsekuensi. Jadi ciri utama dari konsekuensi adalah logis dan setimpal Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Kemarin ada bunyi. Coba diberi lagi. Kita sudah untuk bunyi diberi Oke, berikutnya adalah ini tadi adalah dihukum oleh pelanggaran. Dari BPPP mengadopsi teori dari Alvin Kohn, ya. Ini merupakan suatu wawasan baru khususnya bagi saya Bapak Ibu, dan saya juga untuk menyampaikan. Maka di situ saya kasih lambang vektor. Oh iso ya dihukum oleh penghargaan. Karena selama ini kan kita kalau mau memotivasi anak untuk berbuat baik kita kasih penghargaan dong. Ya enggak? Keren, yang bintang, tapi sholat yang rajin ya, tapi ngerjain PR ya, tapi belajar yang rajin ya. Itu ternyata menurut Alvin Kohn, seorang psikolog, itu adalah dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Kenapa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, saat itu juga kita sedang berasumsi di otak kita bahwa mereka itu tidak mampu untuk melaksanakan atau tidak memilih untuk melaksanakan. Gambarannya begini Bapak Ibu. Tak kayak sepeda, kamu tak kasih sepeda, tapi kamu harus juara ranking 1 di kelas. Terus dalam pikiran Anda pasti terbesit, oh ya, pokoknya sepedanya boleh unit ranking, ya doang. Nah, kata yang kalau tidak, itu adalah suatu potensi atau goresan walaupun itu kecil, itu Anda menganggap remeh. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu sangat tidak langsung sadar lakunya. Panjenengan dihukum oleh penghargaan. Menurut Alvin Kohn loh ya, saya sudah menyampaikan. Oke, kemudian Alvin Kohn bilang bahwa penghargaan itu maupun hukuman adalah suatu cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi. Seperti yang saya sampaikan, apalagi hukuman itu sangat keras sekali. Itu sangat menimbulkan traumatik yang luar biasa pada dirinya. Kemudian sedangkan untuk penghargaan, kenapa disebut juga penghargaan ya tadi? Karena secara tidak langsung pasti terbesit dalam hati kita, oh ini soalnya lah, kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin fasil atau PP saya mengatur bahwa mulai dari sekarang kita belajar untuk tidak selalu memberikan penghargaan dalam artian pembelajaran, karena itu akan menghancurkan pembelajaran sesungguhnya. Bapak Ibu, kehidupan ini itu sebetulnya adalah pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Jadi hidup ini adalah pembelajaran terus menerus sepanjang hayat, mulai dari lahir sampai yang lahat Bapak Ibu. Maka proses belajar itu sendirilah yang sesungguhnya adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kamu jatuh, kamu harus bangkit. Kita belajar. Kamu tidak bisa, kamu menjadi bisa, itu adalah belajar. Dan itu adalah mengganti potensi diri kita sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan Alvin Kohn Bapak Ibu. Kemudian, ya, dihukum oleh penghargaan itu masih saya keker, karena saya terhilang-hilang. Penghargaan itu dikatakan demikian. Dan penghargaan itu ternyata punya efek. Pemberian penghargaan sejatinya ada hukuman. Tadi sudah saya sampaikan, penghargaan itu tidak efektif. Karena apa?
kan ada suatu dorongan, ya. Kalau ada orangnya ya kita lakukan, tidak ada ya kita lakukan. Kemudian mengurangi ketepatan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kita dulu pernah membuat perangkat pembelajaran itu dapat reward nominal uang ya bukan? Ya itu kan saya berada di tengah-tengah itu belum ngumpulin. Terus, usut tuh tanda apa? Biru dong, sakit lumayan pak. Wah, aku terus lanjut sebulan. Bunyi langsung tak gerak. Siswa aku nih, mana bunyinya? Tanda tangan, nama pak, ya kan? Tak peduli. Sebenarnya aku ngumpulin untuk duit, gitu kan? Terus akhirnya saya tidak pikir proses. Biro-biro saya bisa ngumpulin mati pak ya. Otomatis menurunkan kualitas. Kira-kira mau hanya sekedar kopas pula ya, otomatis mematikan kreativitas. Dan bahkan penghargaan itu dapat berusaha untuk berhubungan, walaupun langsung ataupun tidak langsung. Contoh, tahun ini kita tidak dapat nominal uang untuk pembelajaran, pembelajaran. Terbersit di hati kita, kok tahun ini orang tinggi ya? Contoh loh, tahun ini itu berusaha hubungan secara batin. Jadi kalau batin itu selalu batin. Berarti batin punya berarti. Oh enggak, ini hanya sekedar contoh. Ya oke. Ini ilustrasinya terlihat konkret di hidup kita. Nah, itu secara batin. Tapi secara hubungan mungkin kita juga pasti akan bilang, Brina tingkatkan lagi dong nominalnya gitu. Itu contoh saja Bapak Ibu. Konkret ya. Kemudian didukung oleh penghargaan itu ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Contoh, penghargaan akan efektif jika mengingat sesuatu dalam jangka pendek. Ini akan sangat bagus kalau diterapkan dalam perusahaan Bapak Ibu. Contoh, perusahaan itu kan seringnya punya proyek ya. Punya proyek, saya punya, bukan saya, misalkan bosnya adalah Pak Mat misalkan. Punya manajer marketing yang handal Bu Kustul, Bu Aziza dan Bu Barwa. Pak Mat bilang, saya punya proyek membangun hambatan. Saya punya proyek memasarkan produk semen gerobongan dengan trading ya. Tolong dong, Bu Manajer, Bu Kusnul, marketing A, marketing B, marketing C, Anda semua bikin proposal. Saya kasih waktu 1 bulan untuk SPB caranya supaya produk kita terjual laku. Bagaimana strateginya? Silahkan dirasakan, gitu kan? Itu efektif, cepetan ya. Ribetnya apa Pak? Hasil ribetnya tidak ribet. 500 juta, misalkan begitu. Saya kasih 2 minggu proposal ini, siap. Pasti saya bilang 500 juta di antara 2 minggu, ya. Itu efektif, dan pendek, ya. Beda 500 juta. Mental uang, mari pendek. Ya, oke. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan, maka orang itu akan bergantung pada penghargaan kegiatan selanjutnya. Terus Pak An sebagai bos, proyek berikutnya tidak mengadakan tender lelang lagi. Mengadakan tender lelang lagi, tapi nilainya turun penghargaannya dari 500 juta 100 juta. Pasti etos kerjanya ingin 500 juta. Saya ini 100 juta. Begitu begitu pasti. Ya. Terus berikutnya kita akan bilang motivasi intrinsik untuk berbuat baik. Yang aku jelasin berbuat, angka bilang oke, orang berbuat. Ya itu contohnya berbaik. Terus berikutnya adalah, ini ada perbedaan hubungan dan konsekuensi. Hubungan itu dikatakan sebagai identitas gagal, konsekuensi itu dikatakan identitas sukses. Ya termasuk disiplin konsekuensi dan restitusi. Saya berikan beberapa aja sesuatu yang meyakinkan dan terjadi kalau di hubungan, kemudian di konsekuensi. Kalau di hubungan meyakinkan, kalau di konsekuensi tidak. Kemudian kalau di hubungan itu murid akan tersakiti, kalau di konsekuensi bisa juga tidak nyaman. Kemudian tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kalau hubungan dalam jangka waktu panjang. Kemudian di situ hubungan negatif sifatnya. Kemudian kalau konsekuensi itu netral, kalau di restitusi itu positif. Kemudian berikutnya adalah kalau di hubungan itu konsep diri buruk, kalau di konsekuensi itu konsep diri baik, kalau di restitusi konsep diri akan semakin kuat.
Ya kalau kamu melakukan bagus sama mendapatkan bagus, kalau kamu melakukan jelek ya akan mendapatkan jelek. Logis dan setimpal. Kenapa di situ saya kasih restitusi itu adalah otak, di situ ada beban berutang. Dia akan terus berpikir dengan penuh cinta bahwa saya melakukan segala sesuatunya dengan pikiran dan hati. Ya itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah, nah ini saya tanya Bapak Ibu, perbedaan antara hubungan dan konstruksi. Mari kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu. Ya, oke. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis hubungan atau konsekuensi. Kemudian murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hubungan atau konsekuensi 200. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hubungan atau konsekuensi 300. Berjumpa di lapangan saja 300 berjumpa di lapangan saja. Kemudian murid diminta untuk telanjang kaki sepanjang hari dan tidak menggunakan sepatu meter serta basah 500. Kemudian pihak semuanya jam istirahat mengerjakan tugas karena telah datang dan tertinggal pelajaran selama sekian berapa Ibu? 600 ya. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan ada jam istirahat tidak diberikan ruang. Tidak terlihat bermain. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Duduk di bangku pinggir lapangan hukuman. Karena dia disediakan, diisolasikan Bapak Ibu. 700. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah paham apa itu hubungan dan konsekuensi. Nah, jadi keyakinan kelas nanti setelah materi yang ketiga ini nanti kita akan SDP lagi ya Bapak Ibu. Ya, mengapa kok keyakinan kelas? Jika peraturan kelas, ayo, apa? Kemarin sudah disampaikan. Ayo, kenapa? Gimana? Yuk, kemarin sambung. Kenapa keyakinan? Untuk membiasakan anak untuk nanti ada disiplin positif untuk anak kedepannya. Juga kalau saya pribadi membuat nyaman siswa. Kalau di keyakinan kelas berarti kan berhubungan dengan kelas tersebut ya. Misalkan sebagai wali kelas berarti kita itu menanyakan kira-kira untuk kedepannya biar kita semakin nyaman dalam pembelajaran itu apa kira-kira kesepakatan yang perlu kita buat di kelas biar nanti salah satunya adalah dengan kenyamanan. Karena pembelajaran kalau nggak nyaman juga anak tidak akan bisa masuk apapun itu pelajarannya gitu, menurut saya. Kemudian kalau sudah tercipta disiplin positif seperti yang tadi diserahkan oleh Gubernur, pasti juga akan menciptakan yang namanya budaya positif yang akan dilakukan oleh semua siswa, tidak hanya satu kelas tapi lingkupnya akan ke sekolah. Betul, terima kasih. Poin dari Bu Fani itu adalah kesepakatan. Kenapa kok tidak peraturan? Buksul, ayo. Kemarin sambung, presentnya monggo. Kalau kesepakatan itu kan kita sepakat bersama, tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau peraturan itu kan berarti satu paksaan, dipaksa. Bocah itu kan mengikuti, nek orang monggo itu hukuman. Itu kan harus menghindari itu ya. Jadi kalau kita buat semacam kayak kesepakatan berarti yuk enaknya bagaimana, kamu kontak dengan kita nyamannya bagaimana. Jadi menjalankannya itu tidak atas dasar unsur paksaan, takut nanti kalau dapat hukuman, takut kalau nanti dimarahin dan seperti itu. Ternyata guru serong dia handal-handal karena sudah di-trigger oleh bapak kurikulumnya. Yang selalu bersemangat. Oke, sip Pak. Oke, Bapak Ibu tadi sudah ya, jadi tidak perlu saya ulangi. Nanti kita lagi. Pak Yati, sudah berikutnya adalah kalau tadi keyakinan secara global, sekarang adalah keyakinan kelas. Kita spesifikkan, kita ciumkan ya Bapak Ibu keyakinan kelas. Kalau tadi muncul dari hati orang-orang, ini muncul dari hati masing-masing murid sebagai motivasi dari yang intrinsik. Disepakati dulu, baru kemudian diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan tindakan. Itu Bapak Ibu itu yang namanya keyakinan kelas. Nah ini ada contoh video pembuatan keyakinan kelas. Saya setel yang video pertama saja untuk menghemat waktu.
Nah di situ kan kemudian kata curahan hatimu, curahan hati, ya. Kemudian tuliskan, nah, jadi supaya tahu. Setelah itu kan menempatkan curahan hati melalui kelompok dan sebagainya. Kemudian baru, nah ini merujuk pada beberapa klasifikasi paling besar konteks yang sama. Kemudian merujuk lagi pada keyakinan Bapak Ibu. Kemudian anak boleh membuatnya dengan kreativitas, yaitu dengan tanpa bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan sebagainya. Ada 5 di bawah, 1 di atas. Ibu. Kemudian mari kita pelajari teori bagaimana membuat keyakinan yang baik adalah prosedur pembentukannya. Yang pertama, bercurah pendapat. Jadi curahan hati, bukan dari bisikan dari luar, bukan bisikan dari teman, apalagi bisikan dari syaitan. Oke, berikutnya adalah yang kedua, oleh semua anggota Bapak Ibu, oleh semua anggota tanpa terkecuali. Kalau ada satu saja yang tidak ada, berarti kita menafikan keberadaan lain. Kemudian berikutnya adalah disusun dalam makna positif. Itu kenapa? Karena itu mengarah pada mindset. Beda dengan jangan malas, dengan rajinlah itu mempunyai trigger yang lebih kuat. Rajinlah, otomatis ada di dalam otak dan dari itu rajin. Kalau kita bilang jangan malas, walaupun pesannya jangan malas, konotasinya sama dengan rajin, tapi kita isinya malas. Jangan hilang, jangan lodeh, jangan beli, jangan beli dan sebagainya, ya. Jadi gunakan hal positif. Kemudian berikutnya tadi dikelompokkan dalam satu payung, diklasifikasikan redaksi yang sama, konteks yang sama dalam satu payung. Kemudian teruji ini BPKB mengajarkan bahwa lebih baik maksimal 7 Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya bisa diingat dan mudah untuk dilakukan Bapak Ibu. Jadi idealnya maksimal 7. Kemudian berikutnya kemarin Bu Yuni bilang bahwa ditandatangani oleh ketua kelas, ya. Sebetulnya harusnya ditandatangani oleh semua warga ternyata Bu. Dari BPKB menyampaikan. Yang namanya kelas berarti satu kelas. Satu kelas, ya. Memang harus satu kelas. Pada saat itu saya mewakilkan satu kelas kepada satu. Oh iya, berarti ada kata diwakilkan. Mewakilkan kepada ketua. Artinya begini, secara teori dalam itu harus semua ditandatangani. Ya. Semua yang ada di situ harus ditandatangani. Pikiran saya itu pada saat itu ya, pikiran saya di sini yang bertanggung jawab adalah wali kelas dan ketua kelas. Tidak ada salahnya ketua kelas mewakili dari semua anak, kemudian dia menandatangani keyakinan kelas itu dengan harapan kalau misalnya ditempel itu kan lebih cantik kalau hanya wali kelas dan ketua kelas, walaupun mungkin akan lebih terasa membanggakan tanda tangan pohon ini dan seterusnya. Dan mungkin itu contoh yang kemarin memang mungkin kurang pas, tapi dalam pemikiran saya terwakili Pak ketua kelas itu mewakili suara dari seluruh anggota kelas. Begini, oke. Berarti ada tulisan ketua kelas mewakili semua anggota kelas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ditekankan yang visible artinya terlihat langsung masuk kan? Oh di situ ada. Tidak usah di belakang. Kalau di belakang ada malas belakang ya. Kemudian itu prosedurnya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini contoh-contohnya tadi. Ada yang secara rincian, keyakinan kelas itu rincian langsung. Keyakinan kelas juga rincian langsung. Ada yang diklasifikasikan dulu. Hormat, kemudian ada klasifikasi umumnya hormat. Kemudian perinciannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sangat saling peduli satu dengan yang lain. Bisa klasifikasi umum dulu dan rincian atau langsung rinciannya juga bisa. Yang penting jangan menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, Anda semua sudah melampaui materi 3, masih ada 3 materi yang lain, kita berada di tengah-tengah materi. Panjenengan semua pengen SBD-nya yang lembut apa yang seger-seger lagi? Ini kalau yang lembut, ayo, ini semua.
musik ini resapi ya. Panjenengan ketika mendengarkan alunan musik ini Bapak Ibu, panjenengan bisa menggerakkan anggota tubuhnya secara musik alunan musik ini panjenengan gambarkan saya ingin murid saya pribadiannya bagaimana ya setelah di dalam sekolah maupun setelah lulus gitu ya. Oke Bapak Ibu, mari kita dengarkan alunan musiknya. Gerakan tersebut tersampai dengan semua. Senyamannya dengan penuh kelembutan sambil membayangkan murid kita berakhlak mulia mulai dari sekarang di SMA Kuliah sampai ke depannya, karena mereka semua adalah generasi bangsa Indonesia. Terus lakukan, hayati, resapi, SMA Kuliah akan menghasilkan generasi mulia. Terus tanamkan, resapi, hayati, gambaran-gambaran itu pengen panjenengan berikan. Oke, sampai menjadikan semua mendapatkan gambaran itu dalam hati. Rasakan kebahagiaan ya Allah, muridku dan polisi yang jujur. Ya Allah, muridku sudah jadi hakim dan adil. Ya Allah, muridku menjadi imam masjid. Ya Allah, muridku menjadi presiden Indonesia yang memberikan kesejahteraan rakyatnya. Begitu. Ini langsung relaksasi. Bayangkan seorang sugeng. Oke. Bayangkan seorang sugeng bagaimana? Menjadi seorang polisi. Dia menjadi polisi yang mulia, yang jujur. Farel akan menjadi Kopassus. Sudah membayangkan bahwa panjenengan menginginkan kemuliaan sudah di masa yang akan datang di Bapak Ibu. Oke, terima kasih Anda sudah berrealisasi. Berikutnya adalah ini, yuk. Setelah kita berserah-serah, panjenengan semua bisa lihat dulu. Ini adalah Marsa M. Oke, perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Mama Gaza kalau Mama Lia. Itu aja kayak Mama Lia. Oh iya. Oke, Oke, berdiri Bapak Ibu, monggo kita hadirkan 2 kali Bapak Ibu. Oke, come on. Please stand. Asik. Okay. Enjoy.
Asik. Oke. Asik. Enjoy. Ternyata tidak sangka, meskipun usia menambah, ternyata sebetulnya jiwanya masih muda. Oke, berapa jiwa muda ya? Oke, Bapak Ibu, Pintu kelas tidur. apa itu? Ya, oke, apa Bapak Ibu kita bicara waktu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup. Saya bikin diagram seperti itu. Bertahan hidup itu adalah yang paling inti. Orang kalau bertahan hidup otomatis bisa melakukan seluruh aktivitas yang ada di dalam lingkaran ini, ya enggak? Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya kalau kita tidak bisa bertahan hidup? Kalau Siti ngeluh, kerja kayak tugas, tugasnya susah ditumpuk, ya kan? Itu baru sakit sedikit loh, baru sakit sedikit, ya kan? Oke, maka dari itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu memiliki tujuan. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, itu menyebabkan orang akan berperilaku buruk. Saya jelaskan dulu penguasaan itu apa. Kebutuhan dasar penguasaan itu adalah kebutuhan dasar diakui prestasinya, diakui pencapaian hidupnya. Misal, Bu Husnul sukses sebagai seorang pengusaha yang sedang merintis usaha ekspor impor misalkan. Sukses, beliau pasti akan senang kalau Bu Husnul memang top. Bu Kursia misalkan atau Bu Susi sukses dengan sabangannya, mempunyai cabang 250 outlet tersebar di seluruh Merapen. Nah, itu Bu Susi senang apabila diakui. Bu Susi luar biasa. Itu adalah bukan penguasaan pengakuan pekerjaan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita ketika sakit ya, Bu Kursia atau beberapa guru itu sering tulis yang sakit dong dipuji sama Pak Natos. Sampai itu namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Ketika Bu Kursia dikasih atau Bu Nurul Hassan misalnya, Bu Nurul Hassan dikasih hadiah sama suaminya. Itu gimana? PCN atau Fortuner. Nah, itu namanya kebutuhan kesenangan dan kebebasan untuk memilih. Ketika Bu Nurul Hassan bilang Fortuner, Ojo Pajero, bukan Ojo Pajero, gitu. Nah, itu namanya kebebasan untuk memilih. Dan setelah memiliki itu timbul rasa kesenangan. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan berpotensi untuk berlaku buruk. Yang percaya? Contohnya begini. Kemarin di Rupol itu saya menanyakan Bapak, ketika apakah restitusi itu bisa diterapkan ketika anak itu melanggar etika moral yang sudah terlalu berat? Kemudian ada CGP lain yang menjawab, kemudian ditanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Ternyata dia melakukan itu karena ekonominya kurang, Bapak Ibu. Akhirnya dia melakukan kejahatan padahal dia masih di usia SMA. Nah, itulah salah satu contoh. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruknya tidak dapat dibiarkan, tapi dipahami dan ditindaklanjuti, yaitu dengan refleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahan. Bagaimana menindaklanjutinya adalah begini, supaya apa? Dia bisa menyeimbangkan hidupnya agar tidak goyang. Kalau dia goyang, otomatis dia melakukan kesalahan. Kalau dia tidak goyang, teguh pada nilai kebaikan, maka dia akan berjalan terus, Bapak Ibu. Dan otomatis kalau kita melakukan kebaikan pasti berbeda. Ketika kita mencari duit dengan cara yang halal, pasti kita lebih baik daripada kita mencari duit yang merampok, misalnya cek batu. Cek batu. Ya, dunia berkualitas, Bapak Ibu. Dunia berkualitas itu akan musuh dalam pikiran gambaran prestasi. Bedanya apa dengan kebutuhan dasar ini berbeda. Kebutuhan dasar dan dunia berkualitas berbeda. Contoh nih ya, contoh. Misalkan Bu Yuni dengan Bu Hafsah
Dengan Bu Hafsah itu pengen memasukkan ke SMA Negeri 5 Semarang misalnya, atau SMA Negeri 1 Semarang. Nah itu namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah kita sudah mempunyai gambaran-gambaran yang terbaik apa yang akan kita lakukan dalam UKM. Itu namanya dunia berkualitas. Kebutuhan dasarnya makan, sama. Saya ingin makan, Brina PDR, Pak Santri sebagai PDR, itu kebutuhan dasarnya sama, makan. Tapi saya menjatuhkan pada pilihan gembus, ya misalkan, aku pengen gembus. Brina steak, misalkan. Pak Santri sate sapi, karena sate kambing, Pak Santri tidak mau. Itu namanya dunia berkualitas. Sudah mendapatkan gambaran jawaban terbaik apa yang diinginkan yang membuat kita bahagia. Itu namanya dunia berkualitas. Jadi berbeda antara kebutuhan dasar dan apa namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas cenderung bersifat unik dan personal, kebutuhan dasar cenderung bersifat umum. Sampai di sini gitu Ibu. Kemudian berikutnya adalah, nah kemudian ini kurang 2 materi lagi, restitusi dan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita akan fokus ke 5 posisi kontrol. Ya, mari kita saksikan videonya 5 posisi kontrol dari BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Bapak Ibu, supaya lebih jelas. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pak Sabar sekolah dari kan aja enak. Jadi perbedaan posisi kontrol dalam satu kasus yang sama, tapi 5 penanganan yang berbeda. Ada nggak saya nyiapin? Iya, nyiapin dari nafsu. Mesti menyiapkan materi-materi. Apa-apanya. Fotoin Video-videonya juga harus nyari dulu. Alasan kamu apa lagi? Kan pansel Di situ tidak memberikan kesempatan pada anak berbicara. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih Seperti berani. berburu ya Bapak Ibu ya. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Iya, cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kamu lagi. Dulu, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Bapak Ibu, jantungan, padahal jantungnya seperti ini, gitu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat Tapi dari kemarin panjang semua. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman Bapak Ibu. Sudah jam berapa ini ternyata? Selamat pagi ya sayang. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu dan demi ibu, bisa kan? Sana masuk kelas, ibu beresin urusan Dengan yang lainnya dulu ini. kamu ini Dan bisa karena aja. Menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada cenderung manja Bapak Ibu kalau posisi teman itu, maka dia akan menganggap guru yang paling menyenangkan ya lewat cowok gitu. berlaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor Bapak Ibu. Apa peraturan sekolah kita Nah, kasus terima penanganan yang berbeda. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan Data yang dia punya. mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir inilah yang diharapkan Bapak Ibu yang selalu ingin diterapkan. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu. Bisa berarti ya Bapak Ibu. Kira-kira Manajer itu kamu semua menyetel sama. alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol masyarakat yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu yang bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang ideal Bapak Ibu? posisi mana yang dapat Manajer. menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif untuk pihak dan murid. Nah itu tadi kenapa berawal dari Sani Asti adalah berjimat pada murid Bapak Ibu, Posisi seorang manajer supaya anak mentalnya tidak down. yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan Yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang Memerdekakan murid, berulang kali memerdekakan murid, artinya menghargai keberadaan murid. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Dari video itu saya rasa jelas ya Bapak Ibu. Terus mari kita lanjut. Saya rasa ini adalah tokohnya Bapak Ibu yang menciptakan posisi kontrol. Saya rasa tidak perlu menjelaskan tabel ini karena sudah diwakili oleh ilustrasi video yang tadi. Sudah cukup jelas ya. Kita lewatin tokohnya. Ini William Blazer. Ganteng apa tidak itu? Ya, oke. Yang terakhir Bapak Ibu adalah restitusi. Kita fokus pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, tadi ini adalah tokohnya. William Blazer adalah menyampaikan tentang teori kontrol manager. Kemudian segitiga restitusi yang dicetuskan oleh Jeremy Wilson. Jadi ada kaitannya. Kenapa? Apabila kita menerapkan teori kontrol manager, maka kita memakai strategi segitiga restitusi. Jadi beliau berdua walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat, ilmunya nyantol di situ. Makanya saya tampilkan profilnya, ya. Jadi teori kontrol manager bisa dilakukan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Adalah intinya memperbaiki kesalahan, tapi dengan catatan kembali pada kelompok tanpa mental yang down. Kemudian karakternya jauh lebih kuat. Dan segitiga restitusi ini dilakukan dengan proses dialog Bapak Ibu, seperti yang dicontohkan dalam ilustrasi video tadi. Jadi inti dari segitiga restitusi adalah proses dialog, ya. Dan proses dialog di mana di situ harus makanya saya bilang kurikulum merdeka itu kurikulum yang betul-betul kita harus berlembut hati dengan murid-murid Bapak Ibu. Allah alam disebabkan mudah-mudahan kita bisa ke sana ya Bapak Ibu ya. Oke, nah inilah segitiga restitusi dicetuskan oleh Jeremy Wilson. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa menstabilkan identitas ini diletakkan di paling bawah? Karena ketika seseorang melakukan kesalahan
itu dikatakan emosional. Tapi kalau hanya sekedar emotion saja, itu ya biasa aja, pasti kita semua punya emosi, suka, senang, sedih, pasti itu aja. Tapi ketika itu sudah berlebihan, itu namanya emosional. Mengapa menstabilkan identitas itu hal yang harus kita lakukan? Karena kita sedang menstabilkan, menenangkan emosi si anak tersebut, Bapak Ibu, atau orang-orang yang sedang melakukan kesalahan. Misalkan dengan kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan begitu dia menjadi tenang, oh ternyata aku bukan satu-satunya orang yang paling berdosa di dunia ini. Contohnya, atau aku bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Begitu. Kemudian terus ini ada validasi tindakan yang salah. Validasi itu artinya mengesahkan. Tapi di sini mengesahkannya lagi-lagi kita harus berlembut hati, Bapak Ibu. Validasi tindakan salah itu menuntut anak untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi kita membimbingnya dengan berlembut hati, dengan ngajeni perasaannya dia. Itu ada beberapa contoh bahasa kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan dong mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tetap kita menuntut anak untuk mengakui kesalahan. Salah satu syarat kesalahan itu bisa dimaafkan dalam ajaran kita kan kita mengakui dulu dia tidak tahu bagaimana kita bisa minta maaf, bagaimana kita bisa memaafkan dia tidak mampu. Nah baru kemudian dan memang divalidasi tindakan yang salah ini cenderung naik karena kita harus berhati-hati untuk membimbing, menuntun kejiwaan anak ini. Baru kemudian cooling down, Bapak Ibu. Cooling down itu artinya kita lakukan lagi dengan menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan kepada anak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, baru kemudian anak akan bercerita, oke, saya akan begini ke depannya, begini begitu demi kebaikan semuanya. Gitu, maka digambarkan data dalam rangka menenangkan validasi tindakan salah ke atas karena itu memang kita harus hati-hati untuk menuntut anak mengakui salah, kemudian menanyakan keyakinan itu cooling down kembali menjadi normal kembali. Dan lanjut, nah ini ada contoh Bapak Ibu tentang segitiga restitusi yang saya lakukan. Sebentar lagi selesai ya. Ini Bapak Ibu sudah bisa memberikan bimbingan refleksi kepada anak-anaknya.
terlihat ekspresi wajah tutur katanya tidak down misalnya. Nah, kedepannya akan saya perbaiki lagi. Itu yang diharapkan, karakternya menjadi lebih kuat. Kemudian kita lewati aja. Kemudian ciri-ciri restitusi tadi menebus kesalahan tetapi berjaga kesalahan, memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, lihat menuntun lihat ke dalam diri, mencari bukan dasar yang dasar tindakan, ada cara yang terbaik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan bukan menjatuhkan, bukan untuk melemahkan, bukan untuk merendahkan, mengembalikan siswa yang bermasalah tadi kepada kelompoknya untuk mempunyai karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, sudah terakhir. Saya minta refleksi diseminasi budaya positif hari ini. Saya menggunakan pola KP. Silahkan diwakili oleh dua orang, monggo ingkang kerso atau ya, oke, silakan. Kemarin sudah Bu Aziza, berarti yang belum speak up Bu Aziza dan Bu Hafso. Refleksi yang pertama, kok ya oke Bu Barokah. Refleksi yang pertama oleh Bu Barokah, monggo masuk ke depan. Kemudian refleksi yang kedua oleh Bu Nurul Hafso. Refleksi diseminasi budaya positif hari ini bagaimana menurut pribadi panjenengan? Monggo mau berdiri atau stay di situ? Berdiri aja. Monggo di sini. Monggo bukan. Oke, karena ada request tanya jawab, sesi tanya jawab, kami persilahkan. Gimana? Begini ya kalau tanya, sini mau tanya, sini Bu Susi mau tanya, masih penasaran tentang sumber? Dan saya jalu kayak jalu. Ya. Yang saya tanyakan, tadi kan ada hukuman, ya kan? Kemudian ada konsekuensi. Nah, kalau tadi kan konsekuensi itu berarti yang disepakati. Ini berdalam di sini. Konsekuensi tadi kan konsekuensi kan disepakati sejak awal nih. Iya. Kalau nggak salah. Pasti kalau kayak saya misalnya ya di awal pembelajaran misalnya gini, membuat kesepakatan gini, misalnya kalian itu telah mengumpulkan soal tugas, kemudian nanti kalian mengerjakan 5 kali. Berarti kan mereka sejak awal sudah tahu, sudah sepakat. Ya. Dan itu diterapkan. Itu nanti masuk hukuman atau masuk konsekuensi yang sudah disepakati. Dan anak sebenarnya sudah tahu sejak awal. Iya, Bu Kursia memberikan respon, monggo. Oke, kita itu saya juga sama ya, kadang pernah juga kalau kalian tidak mengerjakan tugas di rumah terus dikerjakan di sekolah berarti kalian harus mengerjakan 3 kali. Itu kesepakatan atau peraturan. Nah, kita kembalikan di garis bawahi dulu. Kesepakatan itu berarti kan dibuat waktu membuat keyakinan keras dari anak-anak berarti dengan kesadaran sendiri membuat keyakinan itu. Tapi selama ini kalau menurut saya ada peraturan yang dibuat oleh guru satu arah kalau menurut saya. Ya. Oke. Masih satu arah. Jadi itu hukuman atau berarti hampir sama dengan pertanyaannya dari konsekuensi. Ya, jadi maksudnya itu hukuman atau konsekuensi ya. Iya, berarti hampir sama pertanyaan dari Bu Susi dan Bu Kursia, tapi dengan redaksi bahasa yang berbeda, konteksnya yang sama. Hukuman atau konsekuensi? Ya, monggo nyambung ya. Ini saya mungkin hampir sama dengan Bu Kursia dan Bu Susi ini juga cerita. Iya, itu. Saya itu pernah berawal
Di atas surat itu yang ditulis, gitu kan? Satu apa, dua apa, tiga apa. Kemudian panjenengan bilang kepada anak-anak, sekarang kalau mengerjakan kan harus pakai kata positif, mengerjakan tepat waktu. Misalnya ini kan bahasa secara tidak langsung nih. Kalau tidak mengerjakan bagaimana? Itu harus ditanyakan di awal. Kemarin sudah diberitahukan sama ini, jadi saya hanya menambahkan aja. Kira-kira gimana? Oke, apa kamu? Ditanyakan bukan kita yang apa istilahnya ngomong itu dulu gak bisa orang. Apa kira-kira kalau tidak kerjakan? Oke bu, tulis 3 kali. Kamu? Oke bu, baca istighfar. Kamu apa? Nah di situ voting ya. Misalkan yang disepakati kalau tidak kerjakan kelas baca istighfar 50 kali. Terus tulisnya 3 kali. Nah, walaupun itu tidak tersurat, tidak tertulis, tapi itu sudah disepakati di awal. Jadi intinya itu memang among itu ngomong rasa itu akan tahu apabila diungkapkan. Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak diungkapkan? Jadi memang semuanya harus dilakukan di awal. Gitu ya. Jadi apabila sudah disepakati di awal, maka itu bisa menjadi bagian dari konsekuensi. Tapi ketika tidak disepakati di awal, walaupun itu tersurat atau tersirat, itu namanya hukuman. Karena sifatnya spontanitas, mendadak. Iya, karena panjenengan sudah bilang di awal, sudah ditawarkan pada anak, ya loh, sudah ada penawaran, begitu. Ya, ya kalau disepakati, itu artinya kan dia hatinya rela. Intinya kan inti dari penegakan tindakan itu kan jangan sampai menyakiti. Begitu. Ikhlas hati. Begini barangkali mau menambahkan monggo. Ya, hubungan atau konsekuensi monggo. Intinya jadi kalau disepakati di awal itu namanya konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan sama sekali baik tersirat maupun tersurat itu namanya hukuman. Sedikit menambahkan, sebetulnya ketika kita membuat keyakinan, itu jangan pernah kita memunculkan suatu pernyataan terlebih dahulu. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu mau apa? Usahakan tidak begitu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang ingin kita ciptakan, yang nantinya ingin kita munculkan pada diri anak, yang membentuk satu disiplin positif. Jadi usahakan kalimat yang ada dalam keyakinan itu memiliki satu nilai kebajikan atau nilai yang ingin kita capai banyak nilai-nilainya, menghormati, menjunjung tinggi kejujuran, sesuatu saling tolong menolong, menghargai sesama diri sendiri dan seterusnya. Jadi menurut saya, kalau ditanya apakah itu konsekuensi atau hukuman, maksudnya konsekuensi karena sudah disepakati, walaupun sebetulnya kalau itu dibuat sebuah keyakinan kurang tepat. Karena ada embel-embel akan membaca istighfar 200 kali, akan menulis sebanyak itu, ya itu. Jadi nanti kan intinya keyakinan kelas menjadi peraturan, asal sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini makanya harus kita hilangkan sebisa mungkin bentuk-bentuk semacam itu tidak hadir di dalam keyakinan kelas kita. Dan terus berarti kita harus berusaha untuk ibaratnya mencari sebuah konsekuensi tapi yang tidak menimbulkan bentuk seperti hukuman fisik, seperti hukuman psikis gitu. Nah, dengan sedikit restitusi tadi, berarti awalnya kita menciptakan sebuah keyakinan, menghargai diri
Nah, seandainya dia melanggar berarti tugas kita mengajak dia berbicara empat mata, mencari kenapa dia seperti itu, kemudian kita berusaha untuk menyadarkan dia, membuka kontrol diri dia untuk berubah dari dasar dirinya. Dan itu tidak mudah ini secara teori seperti itu. Ini saya yakin tidak mudah, saya sendiri pun belum melaksanakannya. Ya, sekarang konsep dari keyakinan yang kita pelajari ini itu adalah keyakinan yang isinya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita sampai, dan itu menjadi kesepakatan bersama. Gitu. Ya. Terus kita diminta menghindari hukuman dan konsekuensi, ya kan? Karena tadi hukuman kan akan meninggalkan sesuatu, ya kan? Nantinya. Dan itu tidak akan merubah anak secara internal, hanya secara eksternal, gitu. Karena tujuannya kita mengubah perilaku anak, munculnya itu dari dalam dirinya, intinya itu. Dan terus bagaimana? Ya, mari kita disinilah kuncinya, kita nanti harus membuat program-program disiplin positif, tapi yang tidak menyatakan adanya konsekuensi yang arahnya ke hukuman. Konsekuensi kalau tadi membuang sampah, mencoret-coret, membersihkan itu bukan hukuman psikis ya, tapi kalau itu kotor kan harus membersihkan, itu sebuah konsekuensi. Tapi kalau tidak mengerjakan tugas, membaca istighfar berapa kali, ya itu kan juga bukan konsekuensi ya, hukuman ya, ngaruh membaca istighfar kan begitu ya, menurut saya. Jadi saya berbicara secara teoritis ya Bapak Ibu, dan saya belum melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prakteknya mari kita bersama-sama, ini kuncinya kita itu berbagi. Saya mendapatkan satu pengalaman baru ketika menjadi CGP, di mana saya mengajak panjenengan menyebarkan sebuah konsep budaya positif, berdisiplin positif, kemudian kita mengubah yang namanya kata peraturan menjadi sebuah keyakinan. Karena menurut kurikulum Merdeka itu kata keyakinan lebih manusiawi ketimbang peraturan. Karena peraturan kuncinya dibuat sehingga, sementara keyakinan itu kita munculkan dari keyakinan masing-masing orang yang nantinya berdasarkan jumlah pendapat menghasilkan satu kesepakatan. Intinya itu, itu yang akan, dan itu PR kita semua untuk menuju kepada apa tadi? Segitiga. Tujuan awal dari pendidikan menurut Kiai Haji Dewantara adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menuju selamat dan bahagia sebagai individu dan sebagai masyarakat. Itu yang saya selalu ingat. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni atas penegasan pencerahannya. Ini bisa disebutkan bahwa ketika menangani masalah, usahakan jangan berubah hubungan, ya. Usahakan selalu lakukan tiga diskusi. Artinya apa? Ketika kita menangani anak dari hati, dengan hati dan kembali ke hati. Monggo yang terakhir, terima kasih Bu Yuni. Intinya dari hati, dengan hati dan kembali ke hati. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita cukup bersabar nantinya untuk melakukan hal itu? Pokoknya di situ bersabarkah kita? Monggo refleksinya dari Bu Barkah dan Bu Nurul Kosong atau Bu Siap. Monggo satu atau dua refleksinya monggo. Terima kasih Bu Nun Jaya SPI. Menurut saya, refleksi untuk hari ini tentang diseminasi budaya positif itu yang pertama peristiwa atau
dan juga cara pembelajaran sesuai dengan diseminasi budaya positif yang tadi diberikan, materinya diberikan pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda mendapatkan hal ini? Sangat senang sekali dan juga sangat bermanfaat sekali buat saya, karena ini bisa menambah ilmu saya juga. Dan juga berusaha, saya pun sebagai seorang guru akan berusaha untuk mengubah cara saya dalam membimbing putra-putri atau siswa-siswi yang ada di sekolah sini. Pembelajaran atau poin penting apa yang Anda dapatkan dari diseminasi ini terhadap persepsi Anda sebelumnya selama ini? Kalau pembelajarannya otomatis karena saya itu juga dulu mengalami kurikulum yang berbeda-beda, sekarang mengalami kurikulum berbeda lagi, kurikulum merdeka, otomatis pola pikir saya masih kebawa dengan pola pikir pembelajaran yang masih zaman kurikulum sebelumnya. Tetapi dengan diseminasi ini, budaya positif ini, insya Allah saya pun juga akan merubah bagaimana cara membimbing dan juga mendidik anak yang terbaik, karena di sini kita punya tanggung jawab terhadap siswa-siswi kita sendiri. Makanya saya juga akan berusaha untuk merubahnya. Semoga saja bisa juga mengikuti budaya positif ini. Meskipun terkadang saya masih menggunakan pola pikir kurikulum yang sebelumnya. Perubahan mendatang apa yang akan saya lakukan setelah diseminasi di lingkungan sekolah ini? Otomatis saya juga akan berubah. Pasti insya Allah ada perubahan, karena tadi materi yang diberikan untuk hari ini benar-benar sangat ingin sekali saya merubah cara saya, tidak menggunakan seperti kurikulum sebelumnya, karena benar-benar siswa yang akan kita bimbing ini harus merasakan nyaman, merasakan bisa menerima materi yang kita berikan sesuai dengan kodrat dan zamannya anak-anak sekarang. Dan kita pun insya Allah juga akan mengikuti, tetapi kita tetap mengarahkan pada budaya disiplin sehingga anak-anak juga bisa menerapkan budaya disiplin. Kita pun juga bisa menerapkan budaya disiplin ini. Terima kasih untuk diseminasi ini. Saya benar-benar hari ini dan sebelumnya benar-benar memberikan pembelajaran bagi saya. Ternyata saya dalam membimbing anak-anak saya kemarin masih ada kekurangannya. Terima kasih sekali dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak Ibu ada presentasi yang berapa? Ini referensinya cukup satu atau dua? Cukup satu ya. Oke, penutupnya akan ditutup dengan yel profil belajar profil buku Pancasila. Kemudian yang terakhir doa berasri. Monggo, Bina. Biar semangat ya Bu, sambil mendapatkan besok untuk tanggal 12 ya, pakaiannya biru yang terbaru ya, biar hati-hati, biar bentarnya biru seperti yang pakaiannya Mister tadi. Jadi monggo kita berdiri ya. Berdiri. Siapa kita? Guru Pancasila. Siapa kita? Siapa kita? Guru Pancasila. Adakah Pancasila di jiwamu? Ada. Apakah itu? Beriman, bertakwa,
Dengan hati, intinya segitiga restitusi adalah pengertian dengan hati, dari hati, dengan hati kembali ke hati. Hari kita tutup, semoga bermanfaat dengan bacaan al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna kesana al-musri ila 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 Terima kasih Bapak Ibu bersamamu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang didapatkan dari beliau-beliau kakak saya yang sekedar belajar bersamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.